إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmatnya yang telah dianugerahkannya kepada kita jemaah sekalian. Yang pantaslah apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri-diri kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tugas kita sebagai hamba yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang. Senantiasa tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita sebagai umat Islam. Kalau kita membuka sejarah, membaca sirah nabawiyah, begitu banyak faidah manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita senantiasa mengikuti dan meladeni akhlak sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan Jumat hari ini, insyaallah yang ingin kami bawakan sebagai ungkapan saling ingat mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana kita senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Jemaah-jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hati
tak lupa mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang seluas-luasnya, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita bisa, dan senantiasa meninggalkan apa-apa yang telah dilarang. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang perkara ibadah yang paling utama dan sangat penting, yaitu perkara salat, telah maklum bagi kita semua, selaku umat Islam senantiasa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Kalau kita tidak mampu melaksanakannya dengan berdiri, bisa kita lakukan dengan duduk. Kalau kita tidak mampu melaksanakan dengan duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Begitu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita sebagai hambanya untuk senantiasa menegakkan salat itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan salat, maka dia termasuk orang yang menegakkan agama ini. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menyepelekan perkara ibadah salat ini, faqad hadamaddin, maka seakan-akan dia meruntuhkan agama ini. Begitu pentingnya jamaah sekalian perkara salat ini. Makanya orang yang meninggalkan perkara ibadah salat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ada nanti di akhirat itu tempatnya orang-orang yang menyepelekan, melalaikan salat ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ma salakakum fi saqar. Allah sendiri bertanya kepada orang-orang yang lalai bahkan meninggalkan perkara salat ini. Dikatakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke dalam neraka saqar? Dikatakan oleh mereka bahwa kami dahulu sementara kami hidup di dunia, kami termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat serta enggan memberi makan kepada fakir miskin. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran perkara-perkara salat ini banyak dijelaskan jamaah sekalian. Salah satunya di dalam surah Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya,
Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang mengaku ada iman di dalam hati. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dihalangi oleh anak-anak kalian, harta-harta kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Apa penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini? Bahwa yang dimaksud dengan an-dzikrillah di sini adalah perkara salat. Barang siapa yang disibukkan oleh perkara dunia, mencari dan mengumpulkan harta, telah masuk waktu salat, waktu azan dikumandangkan di masjid, kemudian tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala itu salat, inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Kelak dia akan mendapatkan kerugian yang besar di hari kiamat. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salah. Bahwa perkara nanti di akhirat yang paling pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yaitu perkara salat. Apabila salat yang dilakukannya baik, sempurna, maka akan dihitung amal-amal yang lainnya. Ya. Jadi perkara salat jamaah sekalian yang paling utama, yang paling pertama diperiksa sebelum perkara-perkara ibadah kita yang lain. Kalau perkara salat kita baik, sempurna, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebaliknya, apabila perkara salat ini disepelekan, dilalaikan, bahkan rusak, maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperiksa lagi amal-amal yang lain. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa memperhatikan perkara ini. Orang yang melakukan, mendirikan saja salat masih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bisa celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang salat. Bagi orang yang salat saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa itu yang celaka kata Allah? Yaitu orang-orang yang lalai dari salat. Alladzina hum yura'un. Orang yang mendirikan, orang yang menegakkan salat karena ra'un, semata senantiasa dia riya, hanya ingin memperlihatkan kepada orang bahwa dia melaksanakan, menegakkan salat. Kalau dia bersendirian, dia tidak begitu melaksanakannya, bahkan dia melalaikannya. Wa yamna'unal ma'un. Ya, selalu digandengkan juga ini perkara salat itu dengan ibadah sosial, yaitu bersedekah, enggan membantu seseorang dengan barang-barang yang berguna. Jadi perkara salat itu biasa sering digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara sedekah. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa menetapi jalan shiratal mustaqim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan Jumat hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu mengambil ibrah dari apa yang kami bawakan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.